Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa semuanya, alhamdulillah kita sudah memasuki di bulan Ramadan, dan salah satu kegiatan beramal yang sangat dianjurkan dalam Ramadan adalah bersedekah. Kalau kita melakukan sedekah berupa memberikan makan kepada orang yang bersedekah, maka kita mendapatkan 2 kali pahala. Pahala kita berpuasa dan juga pahala orang yang kita beri makan karena dia berpuasa. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan, bahwa bersedekah itu ada dalam tuntunan Al-Quran, surat Az-Zariyat, ayat 19 yang berbunyi wa fi amwalihim hakul lisa'il wal mahrum, yang artinya adalah bahwa pada harta-harta mereka ada hak yang untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin tidak meminta. Maksudnya adalah bahwa kita sebagai karyawan, sebagai pedagang atau sebagai orang yang berpenghasilan wajib juga bersedekah, karena bisa jadi harta kekayaan kita dari kita bekerja itu belum benar-benar bersih. Misalnya adalah bahwa kita sebagai karyawan, sebagai dosen terlambat dalam mengajar. Misalnya masuk jam 18.00, kita masuk jam 18.30. Itu juga sudah mengurangi kesucian harta kita. Juga kita sebagai karyawan terlambat juga begitu. Bahwa kalau terlambat masuk kerja, masuk kantor, berarti ada hak yang sebenarnya bukan milik kita, tetapi kita terimakan penuh sepanjang bulan. Nah, dengan adanya sedekah ini diharapkan bisa membersihkan yang seperti itu. Kita terlambat, kita nggak tepat waktu, begitu bisa kita bersihkan. Juga para pedagang, misalnya dia memberikan sebuah komentar bahwa ini kulaannya adalah sekian, padahal nggak seperti itu gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa membersihkan diri dengan cara bersedekah. Nah, itu yang pertama. Keutamaan pertama adalah bahwa sedekah itu membersihkan diri kita, membersihkan kekayaan kita dari yang seperti itu. Dan yang kedua adalah bahwa sedekah itu tidak menjadikan kita miskin, malah menjadikan kita semakin kaya. Ambil contoh kisah dari Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang sangat terkenal, sangat kaya raya, bahkan hartanya tuh 60.000 triliun saat itu. Ya, ini jadi sangat kaya sekali, bahkan hartanya itu gak habis untuk beli 500 kuda untuk berperang, 700 onta untuk transportasi gitu ya. Sangat banyak sekali. Suatu ketika beliau sangat gelisah karena Nabi bermimpi Abdurrahman bin Auf ini berjalan ke surga dengan terseok-seok gitu, karena keberatan memikul hartanya. Kemudian membeli harta-harta yang sudah di sekitar rumahnya itu nggak habis juga gitu. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf ini membeli kurma busuk, karena pada saat itu ada panen yang gagal, satu wilayah begitu dibeli semuanya kurmanya itu. Jadi dia sudah mengeluarkan uang banyak karena dibeli dengan harga yang normal. Nah, tetapi kemudian nggak selang lama ada orang dari Yaman mencari rumahnya Abdurrahman bin Auf ini. Tanya, kemudian diberitahu alamatnya, bertemu, kemudian ternyata orang tersebut ingin membeli kurma busuknya Abdurrahman bin Auf gitu, dengan harga yang sangat tinggi, 10 kali lipatnya. Kenapa seperti itu? Karena ternyata di Yaman saat itu ada wabah, dan ternyata obatnya adalah kurma busuk tadi itu.
Sehingga yang awalnya pinginnya miskin malah kaya raya begitu. Nah, inilah salah satu manfaat dari adanya bersedekah yang semakin membuat orang menjadi kaya raya. Ini yang dikisahkan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, sekarang bicara tentang bagaimana sedekah itu seperti apa yang terbaik. Pertama, sedekah itu saat engkau sehat. Jadi kalau kita sakit, pasti nggak berharga namanya uang itu. Kita pengen sembuh terus, pengen segera sembuh begitu, berapapun uang yang kita habiskan. Jadi ketika kita sehat itu, itulah waktu yang terbaik kita untuk bisa bersedekah. Karena apa? Karena kita merasa sudah sehat kan begitu ya ini. Kemudian berikutnya adalah saat kekurangan. Ini juga terbaik untuk kita bersedekah. Dan juga pada saat butuh-butuhnya, dan juga yang keempat adalah pada saat kita mendambakan kekayaan. Itu adalah sedekah kita yang terbaik. Nah, berikutnya adalah yang paling utama. Kapan sedekah yang paling utama? Ada yang menyebutkan pada saat subuh atau sedekah subuh. Bagaimana caranya? Ya, kalau Bapak Ibu semuanya rajin ibadah di masjid musola pada saat subuh, tinggal bawa uang dimasukkan ke kotak amal. Jangan lupa berdoa saat memasukkan sedekah di kotak tersebut. Mendoakan untuk kesembuhan, untuk kesehatan, begitu ya, untuk lancar urusan dan sebagainya. Atau yang kedua, dengan cara memasukkan di celengan. Misalnya ini. Nah, ini ya. Ini adalah contoh celengan ataupun juga kotak yang disediakan lazismu. Nah, lazismu Umsida menyediakan seperti ini. Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya cukup bangun tidur, kemudian masukkan ke dalam kotak seperti ini. Kemudian ini satu bulan sekali bisa disetorkan kepada lazismu, kepada tetangga yang fakir miskin dan sebagainya. Nah, itu adalah kemuliaan dari bersedekah. Kenapa seperti itu? Karena sedekah subuh ya, karena Allah menjanjikan ada 2 malaikat yang turun ke bumi untuk mencatat pada saat subuh tersebut siapa-siapa yang melakukan kebaikan. Nah, dengan seperti itu kita sudah dicatat sebagai orang yang bersedekah subuh di waktu yang tepat. Gitu ya ini. Baik Ibu semuanya, terima kasih. Semoga sedekah kita menjadikan kita menjadi mudah urusannya, sehat selalu, berkah semuanya, dan juga menjadi timbangan amal kebaikan nanti pada saat di akhirat nanti. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.